Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. Keindahan dan kelembutan suara Rasulullah. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, ketika Rasulullah berdiri dan membaca Al-Quran, dan ketika itu iblis melihat pintu-pintu langit ditutup dan tidak bisa lagi ditembus oleh iblis dan pasukannya. Saat itu iblis berkata, "Apa yang telah terjadi di barat dan timur sehingga kita tidak bisa lagi menembus langit?" Maka ketika mereka mencari di penjuru barat dan timur, mereka pun menemukan cahaya Rasulullah yang sedang berdoa dan membaca Al-Quran. Cahaya itu membuat para jin berdesakan untuk mendengarkan bacaan itu, kemudian mereka beriman. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan kitab lainnya diceritakan, bahwa saat itu ada beberapa raja jin yang diperintahkan iblis untuk melihat apa yang terjadi. Ketika para jin menjalankan tugasnya, justru mereka menyatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Para jin itu pun berdesakan ingin mendengar suara indah yang keluar dari jiwa suci yang merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan getaran iman. Para raja jin masuk Islam berkat suara indah Rasulullah. Dalam riwayat lain diceritakan, salah seorang sahabat yang sangat mencintai Rasulullah baru memeluk Islam. Pada suatu hari setelah duduk bersama Rasulullah, ia keluar ke suatu tempat, melihat aurat wanita dengan sengaja, maka ia merasa telah berbuat dosa besar. Ia pun menyendiri ke atas gunung dan tidak mau lagi melihat wajah Rasulullah karena mata itu telah berbuat zina. Sehari, 2 hari, 3 hari, Rasulullah mendapat kabar dari Jibril alaihi salam. Rasulullah pun bertanya, "Di mana itu si Fulan? Tidak pernah hadir lagi sholat berjamaah, tidak pernah lagi hadir di majelis?" Dicari ke rumahnya, keluarganya berkata, "Ia naik ke atas bukit, konon mau bertaubat." Sayyidina Abu Bakar diutus untuk melihatnya dan ternyata pemuda itu sedang menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Kenapa engkau ini?" Pemuda itu menjawab, "Aku punya dosa." Sayyidina Abu Bakar berkata lagi, "Ya sudah, sekarang menghadap kembali kepada Rasul." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak berani melihat wajah Rasulullah, mataku telah berbuat dosa, mataku ini tidak pantas lagi melihat wajah Rasulullah." Kemudian Abu Bakar berkata, "Urusan adab dan malumu singkirkan dulu, kau diperintahkan oleh Rasulullah untuk datang." Maka ia pun datang menghadap Rasulullah, dan saat itu Rasulullah sedang melaksanakan sholat maghrib. Ketika ia mendengar bacaan Rasulullah dari kejauhan, ia pun terjatuh dan roboh karena tidak mampu mendengarkan indahnya lantunan suara Rasulullah. Pemuda itu pun dipapah oleh Abu Bakar, dan terus masuk ke barisan sholat. Selesai sholat ia hanya terdiam di tempatnya, orang satu persatu pergi dan tinggallah ia sendiri. Rasulullah berkata, "Mendekatlah engkau." Pemuda itu menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Sampai ia dekat dengan Rasulullah dan pahanya dekat dengan pahanya Rasulullah. Ia tidak berani mengangkat kepala untuk melihat wajah Nabi Muhammad. "Wahai Rasulullah, aku tidak mau lagi melihat wajahmu karena mataku sudah banyak berbuat dosa." Maka Rasulullah berkata, "Mohonlah ampunan kepada Allah." Maka si pemuda berkata, "Aku meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, namun mata yang sudah banyak berbuat dosa ini tidak lagi pantas melihat wajahmu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Angkatlah kepalamu, pandanglah aku." Maka pemuda itu mengangkat kepalanya sedikit, air matanya mengalir dan ia menunduk menangis di pangkuan Nabi dan pemuda itu pun wafat. Allah Ta'ala mewafatkan pemuda itu di pangkuan Rasulullah. Rasulullah pun menangis. Sahabat Abu Bakar berkata, "Aku melihat air mata Rasulullah jatuh di atas kepala pemuda itu saat ia menciumi paha sang Nabi hingga wafat di pangkuan Rasulullah." Maka para sahabat berkata,
Kami ini berjihad siang dan malam tapi tidak kebagian wafat di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah beliau bersabda, bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di mana ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah seseorang yang ketika mengingat Allah maka mengalirlah air matanya. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.